Terkadang kegagalan justru membuka pintu menuju pengalaman yang lebih berharga dan memberikan dampak positif. Karena beberapa kendala membuat rencana menuju tujuan awal terhambat. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk mengubah arah dan memilih pergi ke Gunung Sadu. Gunung Sadu merupakan situs budaya yang memiliki banyak bebatuan dan mengandung anomali magnetik. Puncaknya merupakan batas antara dua desa, yaitu Desa Sadu dan Desa Karamat Mulya. Perjalanan dimulai dari Desa Pasawahan, menapaki jejak di sepanjang jalur air. Udara segar menemani setiap langkah kami, sementara pemandangan sawah mempesona di kedua sisi jalan. Kami terus berjalan, mengikuti jalur irigasi Bendungan Lewikuya. Sesekali kami melintasi jembatan bambu. Namun, momen paling mengesankan adalah ketika kami melintasi jembatan tua Lewikuya. Umurnya kurang lebih 105 tahun, besi berkarat melingkupi strukturnya. Saat berjalan di atasnya, langkah kami terasa getir. Perlahan kami melangkah, menikmati keindahan sekitar yang terbentang di sepanjang jembatan. Setelah melewati jembatan, kami menyeberang jalan raya dan masuk ke pemukiman warga. Di tengah perjalanan, kami melewati Taman Makam Pahlawan Pasir Pahlawan. TMP Pasir Pahlawan terletak di wilayah Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Mulanya, TMP ini adalah komplek pemakaman umum yang pada tahun 1999 dijadikan Taman Makam Pahlawan. Luas komplek Taman Makam Pahlawan ini sekitar 4 hektar, dan yang sudah dibangun sekitar 2,5 hektar. Di halaman parkir TMP Pasir Pahlawan, kita dapat langsung melihat sebuah benteng besar yang disebut Tembok Abadi. Di sebelah tembok abadi, kita dapat melihat langsung gerbang yang mengarahkan kita ke tangga menuju TMP. Sebelum mencapai pemakaman dan plaza upacara, kita harus menaiki 70 anak tangga terlebih dahulu. Ada yang unik dari tangga ini, karena terbagi atas 3 teras. Teras pertama terdiri dari 17 anak tangga, sedangkan teras kedua terdiri dari 8 anak tangga. Dan yang ketiga, atau teras terakhir, terdiri dari 45 anak tangga. Tangga tersebut melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Setelah menyusuri 70 anak tangga, kita akan dihadapkan pada sebuah lapangan yang dinamakan Plaza Upacara. Uniknya, Plaza Upacara ini berbentuk persegi 5. Dan bentuk segi 5 dari plaza upacara ini melambangkan jumlah sila dalam Pancasila. Pada monumen TMP Pasir Pahlawan, terdapat tugu yang menjulang tinggi. Di atasnya terdapat lambang Garuda Pancasila
dan terdapat prasasti makam pahlawan yang ditandatangani oleh Jenderal Bintang 5 Abdul Haris Nasution. Awalnya, di TMP Pasir Pahlawan hanya disemayamkan 29 pahlawan perintis kemerdekaan. Dari ke-29 pahlawan perintis kemerdekaan yang gugur, terdapat satu orang yang tidak diketahui namanya hingga saat ini. Selesai berziarah di makam pahlawan, kami melanjutkan perjalanan menuju Gunung Sadu. Jadi siapa ke mana? Aduk kaleci. Campur aduk. Jadi tuas. Diadukkan. Jadi beton. Setelah 15 menit berjalan, kami tiba di Lapang Bola Sadu. Lapang Bola Sadu berada di ketinggian 830-an mdpl. Sedangkan puncak Gunung Sadu berada di ketinggian sekitar 895 mdpl. Ada juga yang menyebutkan bahwa tinggi Gunung Sadu yaitu 935 mdpl. Untuk mencapai puncak membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Atau sedikit lebih lama jika sering berhenti untuk menikmati atau memotret pemandangan. Dari Lapang Bola Sadu, kita berjalan menyusuri tembok yang memagari bangunan industri pengolahan air pada ayam. Selepas tembok ini, kita akan memasuki jalan setapak dengan dominasi tumbuhan bambu. Di beberapa ruas jalan setapak telah dibuat undakan-undakan untuk mempermudah kaki melangkah. Perjalanan menuju puncak sudah tak jauh lagi. Derajat kemiringan tanjakan pun sedikit bertambah. Di kiri dan kanan jalur, hutan bambu terasa semakin rimbun. Ketika sampai di puncak, kami disambut oleh pemandangan alam yang memukau. Puncak Gunung Sadu merupakan lapangan datar dengan banyak batu berbagai ukuran berserakan. Batu di sini memiliki kandungan magnet. Duduk di atasnya bisa menjadi semacam terapi untuk kesehatan. Di sisi sebelah timur terdapat sebuah saung dengan ukuran cukup luas. Terdapat semacam dapur, serta tempat untuk duduk dan juga rebahan. Di sini, kami berencana untuk menghabiskan waktu bersantai. Tak hanya itu, kami juga akan memberikan kontribusi positif, yaitu menanam pohon.
Sebelum memulai penanaman, kami menyantap bekal yang telah kami bawa. Seberes makan siang, kami merasa lebih bertenaga dan siap untuk memulai penanaman. Dengan tekad yang kuat, kami mulai menggali tanah dan menanam bibit pohon yang telah kami bawa. Proses itu menjadi momen yang penuh makna, mengingatkan kami akan pentingnya menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Seiring waktu berlalu, pohon-pohon yang kami tanam akan tumbuh menjadi bagian dari keindahan Gunung Saduk. Setiap kali kami kembali mengunjungi tempat ini, kami dapat melihat hasil dari usaha kecil kami. Setelah selesai menanam pohon, langit tiba-tiba memutih dan hujan mulai turun. Dalam waktu singkat, kami berlindung di sebuah saung. Hujan semakin deras, dan tetes-tetes air terbawa angin masuk ke dalam saung. Dengan sigap, kami segera memasang flysheet, menjaga agar air hujan tak meresahkan kami.
Suasana di dalam saung penuh dengan kehangatan. Sambil mendengar gemercik hujan yang menjadi latar belakang perbincangan kami. Hari menjelang sore, hujan pun reda, langit memperlihatkan keindahannya. Dengan hati penuh harap, kami bersiap-siap untuk pulang. Sambil menikmati udara segar dan tetesan air yang masih tersisa di dedaunan sepanjang jalan. Kami melangkah turun dari Gunung Sadu dengan hati yang penuh harap dan kepuasan.